Tanggal 19 April hari ke-110. Bacaan 1 Tawarik pasal 28-29. Perkataan dan perbuatan akhir Daud. Garis besar, bandingkan bab pembuka kehidupan Daud dengan kehidupan penutupnya, dan Anda akan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Daud mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama seperti memulainya, dengan kerendahan hati di dalam Tuhan. Terlepas dari prestasinya yang besar dan banyak, dia tidak pernah membiarkan kesombongan berada di kepalanya. Kata-kata terakhir Daud kepada Salomo dan bangsa Israel mencerminkan kesetiaan sepenuh hati yang sama kepada Allah yang pertama kali ia nyatakan sebagai gembala muda di padang Yudea. Dengan impian hatinya membangun sebuah bait untuk Tuhan, dipercayakan kepada putranya dan tanda-tanda berkat Allah di sekelilingnya, Daud meninggal. Kemudian, matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Lihat pasal 29 ayat 28. Renungan harian. Tutup pelajaran Anda tentang kehidupan Daud dalam 1 Tawarik dengan membaca doanya secara perlahan dan penuh doa. Apakah ekspresi syukurnya kepada Tuhan adalah doa hatimu? Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Lihat pasal 29 ayat 11-13. Daud mengucapkan doa ini dengan rasa syukur atas pemberian sukarela dari jemaat untuk membangun rumah Tuhan. Mengapa Anda tidak menyiapkan persembahan untuk gereja Anda di akhir pekan ini? Orang yang tidak dapat berterima kasih tidak pernah dapat berbicara mengenai kebahagiaan. Pendalaman. Semua yang berkemilauan. 1 Tawarik pasal 29 ayat 7. Jangan lewatkan statistik luar biasa yang menggambarkan materi yang Daud sisihkan dari perbendaharaannya sendiri dan dari persembahan untuk membangun bait suci. 188 ton emas, lebih dari 375 ton perak, 675 ton perunggu, dan hampir 4.000 ton besi. Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang dahsyatnya dan kualitas proyek tersebut, temukan harga emas dan perak saat ini dan hitung berapa nilai dari logam mulia tersebut pada saat ini. Dimahkotai dan dinobatkan lagi. 1 Tawarik pasal 29 ayat 22. Penobatan berulang Salomo, ia dimahkotai di sini, lihat pasal 29 ayat 22 dan dalam pasal 23 ayat 1. Mengikuti pola yang dimulai dengan Saul, lihat 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan pasal 11 ayat 15, dan dilanjutkan dengan pola Daud, lihat 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan 2 Samuel pasal 2 ayat 4 dan pasal 5 ayat 3. Dalam setiap kasus penobatan terakhir adalah konfirmasi publik dari penobatan yang pertama.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.